Bencana terjadi saat menuruni lorong curam yang dikenal sebagai bottleneck. 11 pendaki tewas di puncak tertinggi kedua di dunia setelah longsoran salju menyeret beberapa pendaki dan membuat yang lain terjebak. Setiap pendaki yang mencapai puncak K2 harus melewati jasad-jasad di sepanjang perjalanan. Ini tanggal 2 Agustus 2008 di ketinggian 27.000 kaki. K2 baru saja menewaskan 11 pendaki dalam satu hari setelah tim pemasang tali membuat kesalahan fatal yang seharusnya tidak terjadi. Jika ini adalah gunung lain, mereka mungkin bisa selamat. Tapi K2 langsung menghukum kesalahan mereka dengan konsekuensi yang mengerikan. 11 jenazah itu masih tetap di sana sampai hari ini. Karena ketika kamu memutuskan untuk menginjakan kaki di K2, kamu benar-benar terisolasi dari seluruh dunia. Helikopter tidak bisa terbang di atas ketinggian 20.000 kaki. Jika kamu tidak berhasil turun, K2 akan menjadi rumahmu selamanya. Beberapa jenazah ditemukan masih utuh dengan perlengkapan dan pakaian mereka yang masih lengkap, seolah-olah waktu berhenti dan menolak untuk berjalan lagi. Dari seorang ayah berusia 45 tahun yang mengorbankan hidupnya demi anaknya, hingga para pendaki yang menatap mata pemimpin mereka dan memutuskan nasibnya. Inilah kisah 23 pendaki yang dibekukan oleh K2. Selamat datang di Ekstrim. Muhammad Ali Satpara dari Pakistan memulai karirnya sebagai porter di usia 20-an. Dia mendaki dari membawa tas orang lain dengan bayaran kurang dari $12 per hari hingga menjadi pendaki gunung paling terkenal di Pakistan. Pada tahun 2020, dia telah mencapai puncak 8 dari 14 gunung di dunia yang tingginya di atas 26.000 kaki, termasuk Lhotse, Makalu yang terkenal sangat berat, dan K2 yang berhasil didakinya pada musim panas 2018. Namun, itu tidak menyelamatkannya dari menghilang di K2 pada tahun 2021 dalam situasi yang sejujurnya terdengar seperti film horor. K2 belum pernah berhasil didaki pada musim dingin, bahkan sekalipun selama lebih dari 70 tahun upaya. Setiap puncak lain setinggi 26.000 kaki di bumi akhirnya berhasil didaki pada musim dingin. Hanya K2 yang belum. Gunung setinggi 28.251 kaki ini berada di pegunungan Karakoram dan menghasilkan cuaca yang begitu ekstrim sehingga musim dinginnya membuat Everest terlihat lebih bersahabat. Saya berbicara tentang suhu di bawah minus 60 derajat Fahrenheit, angin yang melebihi 120 mil per jam, dan jendela cuaca puncak yang sangat sempit. Bagi para pendaki gunung yang terobsesi dan penuh gairah, K2 lebih seperti buah terlarang. Para pendaki terbesar dari setiap generasi telah mencoba mencapai puncak K2 di musim dingin dan selalu dipaksa untuk kembali. Hingga 16 Januari 2021, sebuah tim Nepal berhasil melakukannya. Mereka berhasil mencapai puncak K2 di musim dingin untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tentu saja Muhammad merasa kecewa, tapi entah bagaimana juga merasa terdorong. Karena orang Pakistan menyebut K2 sebagai gunung mereka, pendakian musim dingin pertama oleh orang Pakistan, seorang pria dari desa dekat Skardu yang memulai sebagai porter, akan memiliki makna yang tidak bisa sepenuhnya diwakili oleh sertifikat pendakian apapun. Namun pencapaian puncak oleh tim Nepal adalah momen yang telah dinantikan dunia pendakian sejak tahun 1980-an. Dan jika orang Nepal bisa melakukannya, dia pasti juga bisa. Dan untuk menambah tantangan lagi, dia akan mencoba tanpa oksigen tambahan. Jadi, tim Muhammad tiba di gunung untuk percobaan mereka tak lama setelah itu. Rekan-rekannya adalah John Snorri yang berusia 47 tahun dari Islandia, orang Islandia pertama yang mencapai puncak K2, dan Juan Pablo Mor yang berusia 33 tahun dari Chili yang merupakan orang tercepat yang pernah mendaki Everest dan Lhotse tanpa oksigen tambahan. Bersama mereka juga ada putra Muhammad, Sajid, yang berusia 21 tahun. Mencoba mendaki K2 di musim dingin seperti yang dilakukan ketiganya berarti beroperasi dalam kondisi di mana tubuh mulai mematikan fungsi-fungsi vitalnya. Tubuh tidak bisa beradaptasi dengan ini. Tubuh hanya bisa bertahan untuk waktu terbatas sebelum sistem yang menjaga seseorang tetap hidup mulai gagal. Setiap keputusan di K2 adalah keputusan hidup atau mati. Tim, seperti banyak tim lain di Gunung Malam itu, meninggalkan Camp 3 di 24.000 kaki pada malam 4 Februari. Mereka berpacu melawan jendela cuaca yang sangat sempit dan terus maju dalam kegelapan total serta suhu yang membekukan. Pendakian ini sudah terlihat akan menjadi pendakian yang berat ketika mimpi buruk yang sebenarnya muncul hanya beberapa jam setelah pendakian dimulai.
Di tengah kegelapan itu, lampu dahi mereka menyorot tepi sebuah jurang es yang sangat besar dan tampak tak berdasar, tepat di jalur satu-satunya menuju puncak gunung, seperti luka terbuka di atas es. Bagi pendaki lain di gunung malam itu, inilah akhir dari perjalanan mereka menuju puncak. Mereka melihat kekosongan gelap itu dan langsung berbalik arah. Itu tidak sepadan. Mohammed, John, Juan, dan Sajid muda membuat pilihan yang berbeda. Saat yang lain mundur ke tempat aman, keempat pria itu melompati celah yang mengerikan. Pada titik ini, mereka sekarang benar-benar sendirian. Mereka terus mendaki sampai mereka mencapai sebuah titik di dekat bottleneck pada ketinggian sekitar 27.000 kaki, di mana regulator oksigen Sajid rusak dan dia ambruk karena kelelahan. Ayahnya, Ali, membawa tabung cadangan untuk berjaga-jaga, tetapi itu pun gagal karena masker oksigen Sajid juga bermasalah. Jelas dia tidak bisa melanjutkan. Jadi Muhammad memandang putranya dan menyuruhnya kembali ke camp 3, beristirahat dan menunggu. Lalu dia berbalik dan melanjutkan pendakian bersama John dan Juan. Terakhir kali seseorang melihat mereka masih hidup adalah di atas bottleneck sekitar pukul 10 pagi pada tanggal 5 Februari. Di camp 3, Sajid menunggu selama sehari penuh, mengamati lereng untuk mencari tanda-tanda bahwa mereka sedang turun. Dia lemah dan badai salju sedang datang, jadi dia terus turun ke base camp. Ketika dia sampai di sana, dia segera membunyikan alarm dan bantuan pun dikerahkan. Helikopter tentara Pakistan melakukan pencarian hingga ketinggian 20.000 kaki selama beberapa hari berikutnya. Sebuah jet angkatan udara menyitari bagian atas gunung. Mereka tidak menemukan apa-apa. Dan itulah salah satu alasan mengapa K2 sangat berbahaya. Helikopter tidak bisa terbang melewati 20.000 kaki bahkan pada cuaca yang baik. Pada tanggal 18 Februari 2021, pihak berwenang secara resmi menyatakan ketiga pria tersebut hilang dan diduga telah meninggal. Operasi penyelamatan sekarang hanya masuk akal untuk membawa pulang jenazah. Dan 4 bulan kemudian, pada 26 Juli 2021, tim Sherpa yang memasang tali di atas camp 4 menemukan jenazah Muhammad, John, dan Juan di dekat bottleneck. Muhammad berada sekitar 980 kaki di bawah puncak, terikat pada tali tetap dengan alat descender angka 8, dengan John berada lebih tinggi di jalur tersebut. Saat Anda mendaki K2, Anda menggunakan penjepit mekanis yang disebut Jumar. Anda hanya beralih ke alat descender angka 8 saat Anda turun dengan teknik rappelling. Menemukan Muhammad sudah siap untuk turun berarti mereka tidak membeku sampai mati saat naik. Mereka sedang dalam perjalanan turun. Dan mengingat seberapa tinggi mereka berada di gunung, ini sangat menunjukkan bahwa mereka benar-benar berhasil melakukannya. Mereka mencapai puncak, meraih yang dianggap mustahil, dan meninggal dalam perjalanan turun. Tapi kita tidak akan pernah tahu pasti karena mereka tersebar di zona kematian. Muhammad ditemukan 984 kaki di atas bottleneck. Sekitar 328 kaki lagi, John Snorri ditemukan tergantung pada jangkar yang rusak. Dan Juan Pablo Mor ditemukan paling bawah dekat lokasi seharusnya camp 4 berada, meringkuk rapat seperti bayi yang bergoyang-goyang hingga tertidur. Dia tampaknya telah turun lebih dulu dari yang lain, berhenti untuk menunggu mereka, dan meninggal karena kedinginan di tempat terbuka. Sajid naik ke gunung menuju ayahnya. Dengan bantuan timnya, dia dengan hati-hati menurunkan tubuh ayahnya yang membeku ke salju di dekat camp 4. Dan di sana, berdiri di tepi jurang curam dengan seluruh lereng K2 di bawahnya, seorang anak laki-laki melakukan upacara pemakaman Islam dan akhirnya memakamkan ayahnya. Kemudian dia memanjat lebih tinggi ke arah John dan menemukan apa yang telah ditunggu-tunggu oleh para penyelidik, sebuah kamera GoPro tersembunyi di dalam pakaian John. Apakah kamera itu akan memperlihatkan puncaknya? Apakah itu akan membuktikan bahwa Muhammad melakukan apa yang dia tuju ke sana? Dunia menahan napas, karena jika kamera itu berisi bahkan hanya beberapa detik rekaman, itu bisa mengubah sejarah. Itu akan membuktikan bahwa mereka telah menaklukkan K2 di tengah musim dingin sebelum gunung itu merenggut nyawa mereka. Tapi K2 sama kejamnya dengan dinginnya. Suhu brutal di zona maut telah sepenuhnya mematikan baterai internal kamera itu. Jadi ketika GoPro itu akhirnya berhasil diambil dan dianalisis, hanya ada satu frame yang rusak. Dan cap waktu yang tertera menunjukkan tanggal acak dari beberapa tahun yang lalu. Itu tidak berguna. Rekaman dan kebenaran tentang jam-jam terakhir mereka telah hancur. Kita mungkin tidak akan pernah tahu apakah mereka sempat berdiri di puncak sebelum mereka meninggal. Gunung itu menyimpan rahasianya. Sementara Muhammad dan Juan diberikan tempat peristirahatan terakhir di camp 4 oleh Sajid, perjalanan John Snorri berakhir dengan cara yang berbeda.
Keluarganya terbang dari Islandia ke Pakistan pada tahun 2022 dan menyaksikan upaya evakuasi yang gagal. Hingga akhirnya mereka berdamai dengan kenyataan bahwa jasadnya tetap berada di sana. Di tempat Sajid menemukannya, terikat pada tali tetap di atas bottleneck pada ketinggian 27.600 kaki. Mungkin terdengar aneh, tapi mencoba mengambil jasad dari zona kematian seringkali sama mematikannya dengan pendakiannya sendiri. Di ketinggian 27.600 kaki di mana udara sangat tipis, tubuh manusia yang membeku menjadi balok es yang kaku dengan berat lebih dari 200 pon. Memindahkan beban mati itu menuruni dinding hampir vertikal yang licin seperti es membutuhkan sejumlah besar pendaki, yang semuanya mempertaruhkan nyawa mereka di setiap langkah. Warisan Muhammad tetap tak tersentuh oleh es. Pakistan menamai dinding panjat, taman, dan sebuah institut olahraga petualangan dengan namanya. Namun bencana musim dingin tahun 2021 bukanlah kali pertama K2 menjebak para pendaki di puncak tertingginya. Untuk memahami kengerian sejati yang tak terhindarkan dari Gunung Buas ini, kita harus kembali lebih jauh ke musim yang pertama kali menunjukkan kepada dunia apa yang sebenarnya bisa dilakukan gunung ini. Agustus 1986 atau seperti yang disebut dunia pendakian, musim panas kelam. Sebelum tahun itu, K2 hanya mencatat sedikit pendakian sukses dan bahkan lebih sedikit lagi tragedi besar. Tapi tahun 1986 berbeda. Base camp dipenuhi oleh jumlah ekspedisi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari seluruh dunia. Itu adalah campuran yang bergejolak antara ego besar, ambisi yang intens, dan kebanggaan nasional. Dan tepat di tengah suasana yang ramai dan sangat kompetitif ini, ada dua pendaki Inggris luar biasa, masing-masing mengejar pencapaian bersejarah mereka sendiri. Yang pertama adalah Alan Rose, seorang pendaki Inggris berusia 34 tahun yang suka hidup penuh risiko. Dia gelisah, ambisius, dan selalu mencari jalur sulit berikutnya. Sementara pendaki lain menggunakan tim besar, tali tetap, dan oksigen botol untuk menaklukkan Himalaya secara perlahan, Alan mengedepankan pendakian gaya alpine. Dia akan mendatangi puncak-puncak besar dan mematikan seperti Jannu atau Nuptse hanya dengan seorang rekan, satu tali, dan ransel berisi makanan, lalu mendakinya secepat mungkin. Tanpa oksigen, tali tetap, atau cadangan. Itu berarti satu hembusan angin yang salah arah, satu kesalahan kecil saja bisa berakibat kematian. Dia melakukan ini karena baginya mendaki bukan sekedar olahraga, tapi merupakan karya hidupnya. Perasaan khusus saat bergerak di medan yang bisa membunuhmu jika melakukan kesalahan membuatnya sangat fokus. Dan pada pertengahan tahun 1980-an, tidak ada medan yang memberikan perasaan itu seperti K2. Alan sudah pernah mencoba sekali sebelumnya pada tahun 1983 dan gagal. Dia tidak akan pulang dengan tangan kosong lagi. Rencana awal ekspedisi Alan adalah menaklukkan K2 melalui punggungan barat lautnya yang terkenal sulit. Tetapi K2 punya cara sendiri untuk menggagalkan bahkan rencana terbaik sekalipun. Setelah berminggu-minggu bertarung melawan badai tanpa henti, longsoran salju, dan kelelahan yang luar biasa, tim aslinya pun hancur. Sebagian besar dari mereka memutuskan untuk berkemas dan pulang. Tapi Alan menolak untuk menyerah. Dia memutuskan untuk kembali. Dengan pacarnya sedang hamil menunggu di Inggris, ini mungkin pendakian terakhirnya yang benar-benar berbahaya sebelum menetap. Jadi, didorong oleh campuran berbahaya antara ambisi dan keputusasaan, dia membuat keputusan yang menentukan nasibnya. Dia meninggalkan rute aslinya dan bergabung dengan ekspedisi Julie Tallis, sebuah kelompok yang terdiri dari pendaki dari Austria dan Polandia. Julie, yang merupakan ibu dua anak berusia 47 tahun, adalah operator kamera ahli dari Inggris. Dia berada di sini untuk mencatatkan sejarahnya sendiri dengan menjadi wanita Inggris pertama yang mencapai puncak K2. Dan itu adalah tujuan yang serius. Karena pada saat itu, Inggris sudah memiliki sejarah yang membanggakan, namun belum lengkap dalam pendakian Gunung Himalaya. Ya, Edmund Hillary telah berhasil membawa ekspedisi Inggris ke puncak Everest pada tahun 1953, tetapi hingga saat itu belum pernah ada pendaki Inggris yang mencapai puncak K2. Alan dan Julie berniat untuk mengubah hal itu. Mereka berencana untuk menaklukkan K2 melalui jalur standar Abruzzi. Dan pada saat itu, ekspedisi-ekspedisi yang sebelumnya terpisah menjadi sebuah tim dadakan beranggotakan 7 orang, semuanya berjuang menuju puncak yang sama melalui jalur yang sama. Pada awal Agustus, ketujuh pendaki itu bersama-sama mencapai Camp 4 di ketinggian 26.000 kaki, tempat peristirahatan terakhir sebelum puncak. Pada pagi hari tanggal 4 Agustus, Alan tanpa pemandu atau rekan berusaha mencapai puncak.
Dia membuka jalur sendirian melalui salju tebal untuk sebagian besar pendakian, meskipun 2 pendaki Austria menyusulnya kemudian. Mereka mencapai puncak bersama sekitar pukul 4 sore. Alan mungkin meluangkan waktu sebentar untuk menikmati pengalaman itu. Dia telah berhasil. Dia adalah orang Inggris pertama yang menaklukkan K2. Namun di gunung yang ganas itu, kemenangan hanyalah ilusi. Mencapai puncak adalah saat di mana Anda berada dalam bahaya terbesar, karena sekarang Anda harus turun kembali. Alan dan yang lainnya mulai turun dengan cepat. Mereka tahu mereka harus segera turun selagi matahari masih bersinar. Tetapi sekitar 500 kaki di bawah puncak, mereka melihat bahwa 2 sosok masih, meskipun cahaya matahari mulai redup, terus berusaha naik. Itu adalah Julie dan Kurt Daimberger, seorang pendaki asal Austria. Alan dan para pendaki Austria mencoba membujuk mereka untuk berbalik. Mereka memperingatkan bahwa sudah terlalu terlambat untuk mencoba mencapai puncak dengan aman. Namun Julie dan Kurt sudah sangat dekat, mereka menolak untuk berbalik pada titik ini. Jadi Alan dan tim melanjutkan penurunan mereka sendiri ke camp 4, sementara Julie dan Kurt terus maju. Mereka akhirnya mencapai puncak sekitar pukul 7 malam. Mereka juga telah mencatatkan sejarah, tetapi mereka juga telah masuk ke dalam perangkap. Karena saat mereka mulai turun, kegelapan dan kelelahan menghantam mereka dengan sangat keras. Dan di suatu tempat di atas gunung itu saat mereka turun, Julie terpleset dan jatuh. Karena posisinya dan fakta bahwa dia terikat dengan Kurt, kecelakaan itu membuatnya terluka parah dan memaksa dia serta Kurt melakukan hal yang tak terpikirkan. Menghabiskan seluruh malam di salju terbuka pada ketinggian lebih dari 27.000 kaki tanpa tenda. Itu pilihannya. Atau terus menuruni gunung dalam gelap, lelah, dan terluka. Mereka secara ajaib selamat dari malam yang membekukan itu dan berhasil tertatih-tatih turun ke camp 4 keesokan paginya, di mana mereka bergabung kembali dengan Alan dan para pendaki lainnya. Dan mereka tiba tepat pada waktunya, karena begitu semua pendaki akhirnya berkumpul di dalam tenda nilon mereka yang rapuh, badai besar yang berlangsung berhari-hari langsung melanda camp 4 secara keseluruhan. Dan inilah satu hal tentang lereng atas K2. Tidak seperti Everest yang dikelilingi oleh puncak-puncak tetangga yang memberikan sedikit pelindungan, K2 terletak lebih ke utara dan sangat terisolasi sehingga berbahaya. Jadi ketika sistem cuaca menghantam lereng atas, itu membawa salju dan angin berkekuatan badai yang terus-menerus menghantam apapun atau siapapun yang bergerak. Yang membuat situasinya lebih ekstrim lagi, ketika sistem tekanan rendah besar bertabrakan dengan gunung, tekanan udara turun begitu drastis sehingga benar-benar mengurangi jumlah oksigen yang tersedia di udara, membuat zona kematian menjadi semakin mencekik. Dan karena landscape bagian atas K2 berbentuk piramida dengan lereng curam, tidak ada dataran luas dan datar untuk berlindung dengan aman saat badai melanda. Camp 4 sebenarnya tidak lebih dari sebuah undakan sempit dari salju dan es yang sangat miring, terletak di ketinggian sekitar 26.000 kaki. Kebanyakan pendaki menganggapnya hanya sebagai tempat istirahat singkat semalam sebelum turun ke tempat yang lebih aman. Tetapi badai ini telah mengubahnya menjadi penjara di ketinggian. Badai mengamuk selama 6 hari. Angin melebihi 100 mil per jam, suhu turun hingga minus 40 derajat Fahrenheit. Kamu sudah tahu apa yang terjadi pada tubuh manusia di zona kematian. Sekarang bayangkan terjebak di sana, tidak bisa bergerak selama berhari-hari. Di dalam tenda, waktu terasa kabur. Makanan habis. Lebih parah lagi, gas kompor mereka juga habis. Tanpa gas, mereka tidak bisa melelehkan salju untuk air minum. Dehidrasi parah segera terjadi, membuat efek kekurangan oksigen yang sudah menghancurkan menjadi semakin buruk. Mereka perlahan sekarat, terjebak di dalam kantong tidur, mendengarkan angin yang mengancam untuk merobek tenda mereka dari lereng curam gunung. Mereka hanya bisa menunggu. Pada malam tanggal 7 Agustus, ketinggian ekstrim merenggut korban pertamanya, Julie tulis. Dia tidak bisa pulih dari jatuhnya, dan hari-hari tanpa makanan, air, atau oksigen yang cukup terlalu berat untuk tubuhnya. Dia meninggal dengan tenang di tendanya, tepat di samping Kurt. Dan badai terus mengamuk tanpa ampun. Pada pagi hari tanggal 10 Agustus, keheningan aneh akhirnya menyelimuti gunung itu. Badai besar itu akhirnya berakhir. Ini adalah kesempatan sempit dan singkat untuk melarikan diri. Dan para penyintas tahu bahwa jika mereka tidak segera turun, tidak satupun dari mereka yang akan selamat. Sekarang atau tidak akan pernah. Tapi bagi Alan, cuaca yang sempat membaik ini datang terlambat.
Hari-hari yang menyiksa terjebak tanpa makanan, air, atau oksigen telah memuras setiap tetes kekuatan legendarisnya. Dia masih sadar, tapi dia dalam kesakitan yang luar biasa. Dia sudah tidak bisa berdiri lagi. Dia sudah tidak bisa berjalan lagi. Dan para pendaki yang tersisa harus membuat pilihan yang benar-benar mengerikan. Bayangkan berada di dalam tenda itu pada saat itu juga. Kamu sudah kelaparan, dehidrasi, dan kehabisan napas di zona maut selama berhari-hari. Tubuhmu secara harfiah memakan otot-ototnya sendiri hanya untuk menjaga organ-organmu tetap berfungsi. Kamu membuka resleting pintu tenda yang membeku, es retak di bawah jari-jarimu yang terkena radang dingin, dan kamu melihat langit yang cerah. Keselamatan menunggu ribuan kaki di bawah, tapi untuk mencapainya, kamu harus menatap temanmu, seorang pria yang membuka jalan, seorang pria yang baru saja mencetak sejarah, seorang pria dengan pasangan yang sedang hamil menunggu di rumah, dan menerima kenyataan mengerikan bahwa dia tidak bisa turun bersamamu. Sekarang bayangkan menjadi Alan Rouse. Dia sadar saat menatap para pendaki yang bersamanya dalam penderitaan, orang-orang yang berbagi tali pengaman dengannya dan melihat mereka diam-diam memutuskan nasibnya. Mereka tidak punya pilihan dan jauh di lubuk hatinya dia juga tahu itu. Tidak ada catatan perdebatan atau pidato dramatis pada pagi itu. Tidak perlu. Dalam salah satu momen paling memilukan dalam sejarah pendakian gunung, Kurt dan yang lainnya memutuskan untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan Alan di tendanya bersama jenazah Julie. Namun keluar dari tenda tidak berarti mereka telah lolos dari K2 karena gunung itu belum selesai menagih korbannya. 5 pendaki keluar dari camp 4 pagi itu untuk melakukan upaya putus asa demi bertahan hidup. Kurt Diemberger, Willy Bauer, 2 pendaki Austria bernama Alfred Imetzer dan Hannes Wieser, serta seorang pendaki Polandia bernama Dobroslawa Miodowicz Wolf. Dan saat mereka mulai tertatih-tatih menuruni lereng curam yang berlapis es, dampak terjebak di zona maut selama seminggu langsung menghantam mereka. Tepat di bawah camp 4, hanya beberapa ratus kaki dari tenda yang baru saja mereka tinggalkan, Alfred dan Hannes langsung ambruk. Tubuh mereka yang telah dihantam oleh kebutaan salju parah dan kelelahan fisik total akhirnya menyerah. Mereka meninggal tepat di sana di salju. Dobroslawa terus memaksa diri, berjuang turun ribuan kaki, tapi dia juga sudah kehabisan tenaga. Akhirnya dia ambruk dan meninggal, terikat pada tali tetap antara camp 2 dan camp 3, di mana dia ditemukan pada tahun berikutnya. Sebenarnya, dari 7 pendaki yang terjebak di camp 4, hanya Kurt Diemberger dan Willy Bauer yang berhasil turun dari gunung itu dengan selamat. Alan sendiri diduga meninggal pada 10 Agustus 1986 sendirian di dalam tenda pada ketinggian 26.760 kaki. Dia meninggalkan pacarnya, Deborah Sweeney. 3 minggu setelah kematiannya, dia melahirkan putri mereka, Holly. Bagi dunia pendakian, Alan Rouse adalah seorang pelopor legendaris yang hidup di batas ekstrim dan membayar harga tertinggi. Holly tumbuh tanpa benar-benar merasakan siapa ayahnya sebenarnya. Dia hanya mengenalnya sebagai legenda yang cemerlang dan ambisius yang membuka jalur di Gunung Buas. Kelima jenazah tetap berada persis di tempat mereka meninggal di zona maut. Musim pendakian tahun 1986 itu adalah salah satu yang terburuk dalam sejarah K2. Dan tidak seperti gunung-gunung lain, yang membuat ini menakutkan adalah kebrutalan yang begitu biasa dari semuanya. Karena gunung-gunung lain mendapatkan reputasinya melalui peristiwa seperti badai dahsyat dan runtuhan serak yang merenggut belasan nyawa dalam satu pagi. Satu musim yang mengerikan yang mengubah angka-angka selama puluhan tahun. K2 tidak seperti itu, lihat saja angkanya. Sejak upaya serius pertama untuk mencapai puncak K2 pada awal 1900-an, lebih dari 800 pendaki telah berdiri di puncaknya. Dalam periode yang sama, hampir 100 orang tewas saat mencoba. Itu berarti setidaknya 1 pendaki tewas saat mencoba mencapai puncak dari setiap 8 orang yang berhasil sampai ke puncak. Bandingkan itu dengan Everest. Everest telah didaki lebih dari 11.000 kali. Sekitar 340 orang telah meninggal di sana. Itu adalah tingkat kematian kurang dari 1%. K2 secara statistik 10 kali lebih mematikan daripada gunung tertinggi di bumi. Dan untuk memahami mengapa K2 jauh lebih mematikan, Anda harus melihat perbedaan cara kedua gunung ini membunuh. Di Everest, penyebab kematian paling umum adalah faktor fisiologis. Para pendaki tewas karena penyakit ketinggian, kelelahan, atau paparan cuaca ekstrim.
Mereka memaksakan diri terlalu keras, duduk di salju, dan kemudian tidak pernah bangun lagi. Jika Anda sangat kuat, sangat siap dan menjaga ritme, Anda punya peluang lebih baik untuk mengelola risiko-risiko itu. Anda merasa seolah-olah punya kendali. K2 mengambil semua kendali itu. Badai yang tak terduga, longsoran salju yang tak terduga, penurunan suhu. Sebuah tim pendaki Rusia telah mengalami itu secara langsung pada tahun 2006. Ekspedisi mereka disebut tim Kuzbas. Itu adalah regu beranggotakan 9 orang yang dinamai sesuai dengan wilayah pertambangan Serbia yang mensponsori mereka. Pemimpin timnya adalah Yuri Udiashev, seorang veteran berusia 51 tahun yang sudah pernah mencapai puncak Dolgiri, Makalu, Lhotse, dan Everest. Tapi K2 tidak peduli dengan rekam jejakmu. Musim panas tahun 2006 sangat brutal sejak minggu pertama. Tim hanya bisa melihat gunung itu dengan jelas 1 kali saja dalam 7 hari pertama. Sisanya, gunung itu tersembunyi di balik badai. Hujan batu menghancurkan tenda mereka di Camp 1 dengan beberapa batu seberat lebih dari 40 pon. Angin mencapai kecepatan 90 mil per jam di ketinggian 21.000 kaki. Sebagian besar ekspedisi lain di gunung itu tahun itu berkemas dan pulang. Tim Kuzbas tetap tinggal karena, komunitas pendaki Rusia dikenal karena ketangguhannya dan mampu bertahan dalam tingkat penderitaan yang luar biasa dalam kondisi yang membuat ekspedisi lain mundur. Kelompok inti terdiri dari Arkady Kufakin, pelatih tim Alexander Voigt, dan Pyotr Kuznetsov. Yuri, Alex, dan Pyotr saja, ketiga pria itu telah berhasil mendaki 12 gunung setinggi 26.000 kaki. Mereka jelas bukan amatir yang nekat. Mereka adalah yang terbaik yang dimiliki Rusia. Jika ada yang pantas mencapai puncak itu, merekalah orangnya. Jadi, 2 pendaki memutuskan untuk tetap tinggal dan bergabung dengan tim Rusia. Jacek Teller dari Polandia, Terence Bannon dari Irlandia Utara, dan ekspedisi Kuzbas adalah yang terakhir bertahan di K2. Dan jika mereka akan mencoba mencapai puncak, inilah kelompok yang tepat untuk melakukannya bersama. Jadi Yuri dan yang lainnya terus mengatur kelompok-kelompok kecil naik turun jalur dan membangun kembali apa yang dihancurkan gunung, sambil menunggu jendela cuaca untuk mencapai puncak yang tak kunjung datang. Meski mereka tampak berani, mereka bukan orang yang ceroboh. Mereka menetapkan batas waktu, jika kondisi belum membaik sampai tanggal 13 Agustus, mereka akan pulang. Namun, pada pagi hari tanggal 13 Agustus itu, langit tiba-tiba cerah untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Inilah kesempatan mereka. Mereka akhirnya bisa mencoba mencapai puncak gunung yang ganas ini. Untuk percobaan puncak ini, tim dibagi menjadi 3 kelompok untuk melakukan pendakian ke puncak. 2 orang Rusia, Viktor Kolbachenko dan Alexander Gaponov, memimpin di depan. Di belakang mereka ada Yuri, Alexander Voigt, Pyotr, dan Arkady, dan kelompok ketiga termasuk pendaki asal Polandia Jacek Teller dan Terence Bannon dari Irlandia Utara mengikuti dari kejauhan. Pada pukul 1 siang, ketiga kelompok tersebut telah mencapai bagian atas K2 di sebuah bagian yang disebut bottleneck pada ketinggian 27.400 kaki, tingkat terakhir dan paling mematikan sebelum puncak. Bagian ini adalah lorong sempit yang hampir vertikal dari batu dan es, tapi sudut kemiringannya bukanlah bagian yang paling menakutkan. Rasa takut datang dari apa yang tergantung tepat di atasnya. Karena tepat di bagian atas jalur sempit ini terdapat serat besar yang menggantung. Sama tidak stabilnya seperti roket Soviet pada hari peluncuran. Karena tata letak gunung ini, para pendaki tidak bisa menghindari tebing es ini. Mereka harus berjalan tepat di bawahnya. Itu berarti selama beberapa jam yang menyiksa, para pendaki terpapar pada struktur yang tidak stabil dan terus-menerus retak yang bisa menjatuhkan pecahan es sebesar gedung tanpa peringatan, dan semuanya tanpa perlindungan. Melewati titik sempit itu pada dasarnya seperti bermain roulette Rusia dengan gunung. Tim itu tahu risikonya, namun mereka tetap melanjutkan. Mereka bergerak dengan mantap melalui couloir, terikat tali, dan fokus. Mereka kuat. Mereka melakukan segalanya dengan benar. Dan puncaknya sudah terlihat. Dan kemudian itu terjadi. Sebuah blok salju dan es beku yang sangat besar, selebar 400 kaki dan panjang 260 kaki, terlepas dari lereng di atas mereka dan menghantam bottleneck dengan kecepatan penuh. Tidak ada peringatan sama sekali, tidak ada retakan, tidak ada gemuruh, tidak ada apa-apa. Jauh di atas mereka, kekuatan blok tersebut memicu bagian besar es yang terlepas. Sebuah longsoran salju yang sunyi menyapu turun melalui couloir.
Longsoran itu menghantam tim Rusia di ketinggian 27.400 kaki, menyeret keempat pria itu dari dinding hampir vertikal. Dalam hitungan detik, Alexander, Yuri, Piotr, dan Arkady terjatuh ribuan kaki menuruni gunung. Kekerasan jatuhnya dan ribuan ton es serta salju yang mengikuti benar-benar mengubur mereka. Sisa tim dapat melacak puing-puing longsoran salju hingga ke ketinggian 25.600 kaki. Mereka mencari selama lebih dari 1 jam. Tidak ada apa-apa. Tidak ada tanda-tanda keempat pria itu dimanapun di gunung. Tidak satu pun dari jenazah mereka yang pernah ditemukan. Tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Hingga 18 tahun kemudian, pada musim panas tahun 2024, sebuah ekspedisi Italia tiba di K2 untuk memperingati 70 tahun pendakian pertama gunung tersebut. Saat berjalan di atas gletser, fotografer ekspedisi Riccardo Salvatico menemukan sesuatu yang awalnya ia kira adalah perlengkapan lama yang setengah terkubur di es. Itu bukan perlengkapan, melainkan tubuh yang terawetkan dengan sempurna dengan pakaian yang memiliki logo Bask, sebuah merek pendakian asal Rusia. Riccardo menghubungi Jacek Teller, pendaki asal Polandia yang selamat dari longsoran salju tahun 2006 dan menyaksikan longsoran itu menyeret 4 rekannya. Dia memastikan tanpa ragu bahwa baik Piotr maupun Arkady memiliki barang-barang dengan logo Bask. Jenazah dibawa ke Gilki Memorial, yaitu monumen batu di kaki K2, tempat para pendaki yang gugur di gunung itu dikenang dan dimakamkan dengan layak. Namun sebelum dimakamkan, sampel DNA diambil di tempat, dan semua bukti menunjukkan bahwa jenazah tersebut adalah milik Arkady Kuvakin. 3 pria lainnya masih berada di dalam es, menunggu untuk ditemukan. Ekspedisi Rusia menghilang di K2 tanpa diragukan lagi. Gunung itu seolah menelan mereka. Tapi apa yang terjadi pada tahun 2008 justru sebaliknya. 11 orang tewas. Gunung itu nyaris tidak menahan siapapun dari mereka, dan orang-orang yang berhasil turun hidup-hidup menghabiskan waktu bertahun-tahun saling menyalahkan atas apa yang telah mereka lihat, apa yang telah mereka lakukan, dan apa yang sengaja tidak mereka lakukan. Peristiwa ini memicu salah satu perdebatan paling panas dalam sejarah pendakian gunung. Semua karena bagaimana jebakan itu dipasang. Pada musim panas tahun 2008, suasana di base camp K2 sangat tegang dan berbahaya. Selama lebih dari 2 bulan, badai brutal telah menghantam gunung itu, mencegah siapapun untuk melakukan pendakian ke puncak. Para pendaki terjebak di dalam tenda mereka, menatap puncak gunung, menyaksikan sumber daya dan semangat mereka perlahan habis. Tapi bukan hanya cuaca yang membuat tahun 2008 begitu rawan. Jumlah orang di gunung itu sangat banyak. Ada beberapa ekspedisi internasional dari berbagai negara di seluruh dunia. K2 tidak dirancang untuk keramaian. Ketika beberapa tim yang berbicara dalam bahasa yang berbeda mencoba untuk berkoordinasi dalam satu upaya mencapai puncak, komunikasi menjadi kacau. Untuk mencegah kekacauan, pemimpin ekspedisi utama seperti Wilco van Troyen, pemimpin Amerika Mike Ferris, dan pemimpin Korea Selatan Kim Jae-soo mengadakan pertemuan koordinasi penting di base camp, di mana mereka sepakat untuk menggabungkan sumber daya mereka. Sherpa dan porter terkuat dari tim Korea dan internasional akan naik lebih dulu dari kelompok utama dan memasang tali pengaman melewati jalur sempit. Itu adalah rencana yang solid, tetapi begitu mereka meninggalkan camp 4 dalam gelap gulita pada tanggal 1 Agustus, rencana itu benar-benar berantakan. Tim pendahulu porter dan Sherpa memiliki perintah tegas untuk membawa gulungan tali berat ke atas gunung dan mengamankan jalur sempit tersebut. Jalur es curam dengan kemiringan 80 derajat yang menakutkan itu yang kita bicarakan tadi, di mana satu kesalahan saja berarti kematian seketika. Itulah satu-satunya tempat di mana tali benar-benar tidak bisa ditawar lagi. Sebaliknya, dalam kebingungan di kegelapan, tim pendahulu membuat kesalahan fatal dan mulai memasang tali tepat di atas camp 4 di lereng yang sebenarnya bisa dilewati dengan mudah oleh pendaki berpengalaman tanpa tali pengaman. Pada saat tim pendahulu benar-benar mencapai bottleneck, satu-satunya tempat di mana mereka benar-benar membutuhkannya, mereka sudah kehabisan tali sama sekali. Saat matahari terbit pada 1 Agustus 2008, para pendaki lainnya tiba di dasar bottleneck. Alih-alih menemukan jalur yang jelas dan sudah dipasangi tali menuju puncak, mereka justru mendapati tim pendahulu dengan panik mencoba menarik tali dari bagian bawah gunung untuk dibawa ke atas. Puluhan pendaki terpaksa hanya berdiri di sana, di zona maut pada ketinggian 27.000 kaki, tepat di bawah serat es besar yang menggantung. Mereka menunggu berjam-jam di udara tipis yang sangat dingin. Kondisi fisik mereka memburuk dengan cepat. Hipoksia mulai terjadi.
Setiap menit yang mereka tunggu adalah 1 menit yang tidak akan mereka miliki untuk turun. Pada saat tali akhirnya terpasang dan para pendaki mulai menarik diri, mereka melewati bottleneck saat itu sudah sore. Aturan tidak tertulis di K2 adalah kamu harus berbalik sebelum jam 2 siang, tidak peduli seberapa dekat kamu, untuk memastikan kamu bisa turun sebelum gelap. Tapi demam puncak adalah penyakit yang membutakan. Setelah 2 bulan menunggu dan dengan puncak benar-benar sudah di depan mata, hampir tidak ada yang berbalik. Jer McDonald, Wilco van Drunen, Marco Confortola, tim Korea Selatan, dan pasangan asal Norwegia semuanya melewati titik kemacetan dan mencapai puncak. Mereka semua mencapai puncak antara pukul 5 hingga 7.30 malam. Jer dengan bangga menancapkan bendera Irlandia. Dia adalah sosok yang sangat populer dan dicintai semua orang di base camp. Dikenal karena memainkan drum boronnya di dalam tenda dan meningkatkan semangat saat cuaca sedang suram. Dia mendaki semata-mata demi kesenangan, berharap menjadi orang Irlandia pertama yang menaklukkan K2. Dan dia berhasil. Cecily Skog dan Rolf Bay saling berciuman di puncak. Cecily sendiri adalah atlet ketahanan elit, sehingga dia kemudian menjadi wanita pertama dalam sejarah yang menyeberangi Antartika tanpa bantuan. Orang-orang Korea merayakan kemenangan nasional mereka. Sangat berbeda dengan para pendaki independen, ekspedisi Korea Selatan beroperasi seperti satuan militer. Mereka mendapat banyak sponsor, membawa perlengkapan dalam jumlah besar, dan berada di bawah tekanan nasional yang sangat besar untuk berhasil. Dan seorang pendaki gunung Prancis berusia 61 tahun bernama Hugo de Barat. Dia adalah pendaki tertua di K2 pada musim itu. Dia sudah pernah berdiri di puncak Everest pada tahun 2004. Tapi K2 adalah obsesinya, dan upaya ketiganya di gunung yang ganas itu benar-benar membawa keberuntungan. Mereka telah mencetak sejarah, tetapi sekarang mereka tertinggal beberapa jam dari jadwal, kelelahan, dan akan menuruni jalur es paling mematikan di dunia dalam kegelapan. Dan meskipun mereka belum mengetahuinya, gunung itu sudah memasang jebakan. Untuk kembali ke tempat aman di Camp 4, setiap pendaki harus melewati kembali bagian sempit itu. Bayangkan harus melewati lorong es curam itu sambil sesak napas karena hipoksia setelah mendaki hampir 20 jam dalam kegelapan total. Satu-satunya penyelamatmu adalah tali nilon tipis yang dipasang tim pendahulu pagi itu. Jika kamu berpegangan pada tali itu, kamu selamat. Jika tidak, kamu mati. Pendaki pertama yang mencapai bottleneck saat turun adalah orang Norwegia, Rolf dan Cecily. Saat itu baru lewat jam 8 malam. Mereka menyusuri tali tetap dalam kegelapan, bergerak perlahan dan hati-hati. Cecily sedikit lebih dulu di tali, dan suaminya Rolf tepat di belakangnya. Lalu, tanpa peringatan, suara seperti tembakan meriam menggema di seluruh gunung. Serak itu akhirnya runtuh. Sebongkah besar tebing es yang menggantung terlepas. Ribuan ton es jatuh menukik ke dalam kuloir di kegelapan. Es itu menghantam Rolf Bay secara langsung, menyapunya dari gunung dan masuk ke jurang dalam sekejap mata, tepat di depan istrinya. Tapi longsoran salju itu tidak hanya merenggut Rolf. Es yang jatuh itu bertindak seperti girotin raksasa. Es itu memotong bersih tali pengaman tetap yang telah dipasang oleh tim pendahulu sepanjang pagi. Di atas bottleneck, hampir 2 lusin pendaki yang kelelahan dan membeku sekarang benar-benar terjebak di atas ketinggian 27.000 kaki dalam kegelapan, tanpa tali, tanpa jalur aman untuk turun, dan zona kematian menguras sisa tenaga mereka. Dan satu-satunya harapan mereka untuk keselamatan baru saja hilang. Sedikit penyimpangan. Setiap bulan ada cerita yang tidak pernah masuk ke YouTube. Itu ada di Patreon jika kamu menginginkannya, tautan di bawah. Sekarang sampai di mana tadi? Kepanikan total pun terjadi. Dalam gelap, beberapa pendaki mulai panik. Mereka dengan tergesa-gesa mulai mencoba turun dengan free climb di bagian es paling berbahaya di dunia. Secara membabi buta, takut bahwa dingin yang ekstrim dan kekurangan oksigen kemungkinan besar akan membunuh mereka sebelum matahari terbit. Salah satu dari mereka adalah sekelompok pendaki asal Korea Selatan bersama serpa mereka, Yumuk Baltai. Mereka dengan putus asa mencoba mencari jalan turun dalam kegelapan. Itu adalah kesalahan fatal. Dalam kebingungan dan kegelapan, mereka terpeleset. Mereka terguling menuruni lereng curam, tetapi alih-alih jatuh sepenuhnya dari gunung, mereka justru terjerat hebat dalam jaring tali-tali yang tersisa dan terputus. Mereka tergantung terbalik dan miring di atas es yang curam, babak belur, berdarah, dan terjebak tanpa harapan.
Lebih tinggi di lereng, Wilco van Drunen, Marco Convertola, dan Jer McDonald menyadari bahwa mencoba turun dalam gelap adalah hal yang mustahil. Mereka memilih untuk tidur di tempat terbuka pada ketinggian 27.000 kaki. Mereka berdesakan bersama di salju tanpa tenda, kantong tidur, atau air, menggigil hebat saat zona kematian perlahan-lahan menguras kehidupan dari tubuh mereka. Secara ajaib, mereka berhasil bertahan hidup sepanjang malam. Namun ketika matahari akhirnya terbit pada pagi hari tanggal 2 Agustus 2008, kengerian sebenarnya dari situasi mereka pun terungkap. Saat Wilco, Marco, dan Jer memulai penurunan putus asa tanpa tali di bawah cahaya pagi, mereka menemukan tumpukan tali yang kusut di bagian sempit itu. Bergantung di sana, masih hidup namun semakin melemah adalah para pendaki Korea Selatan yang terjebak. Disinilah, di bawah bayang-bayang seraj mematikan itu, para pria berkumpul. Disinilah 11 orang pada akhirnya kehilangan nyawa mereka hanya dalam hitungan jam. Dan tepat disinilah garis waktu hancur, melahirkan misteri tergelap dan paling sengit diperdebatkan dalam sejarah K2. Karena apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh ketiga pria itu selanjutnya sepenuhnya tergantung pada siapa yang Anda tanyakan. Wilco van Rooyen mengklaim bahwa dia yang pertama mencapai para pendaki Korea. Dia sendiri sudah berada dalam masalah serius. Saat itu penglihatannya sudah memburuk parah dan tahap awal kebutaan salju mulai mencuri penglihatannya sedikit demi sedikit. Dia berhenti, melihat kekusutan tali, para pendaki yang berlumuran darah tergantung di sana, lalu membuat sebuah perhitungan. Dia terus bergerak. Dia kemudian mengatakan bahwa dia tidak akan bisa membantu mereka meskipun dia mencoba. Dia berhasil kembali ke camp 4 sendirian. Marco juga berhasil mencapai para pendaki Korea. Dia berhenti. Menurut pengakuannya sendiri, dia mencoba untuk membantu. Lalu dia melanjutkan turun. Dia berhasil sampai ke bawah. Jer McDonald tetap tinggal. Dia berusaha membebaskan para pendaki Korea dari tali. Berapa lama dia bekerja, apa tepatnya yang berhasil dia lakukan, dan dalam kondisi mental seperti apa saat dia melakukannya, tidak ada yang tahu. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang memecah belah dunia pendakian, karena runtuhan serak terakhir terjadi saat dia masih di sana. Itu menyapu dia, para pendaki Korea, dan serpa mereka Jumik Bote dari gunung dalam sekejap. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh satu orang. Dalam cerita Marco, Jer McDonald bukanlah seorang pahlawan, melainkan beban. Menurut orang Italia itu, tragedi tersebut terjadi seperti ini. Dia mengklaim bahwa dia dan Jer menghabiskan berjam-jam di jalur sempit itu hingga kelelahan, berusaha menolong para pendaki Korea yang terjebak. Namun pada ketinggian 27.000 kaki, kau sedang berpacu dengan waktu. Marco menyatakan bahwa ketinggian ekstrim dan kelelahan akhirnya membuat pikiran Jer hancur. Marco menggambarkan dirinya sebagai penyintas yang rasional yang tahu kapan waktunya mundur. Sementara dia mengklaim bahwa Jer menjadi beban yang mengigau, kehilangan kontak dengan kenyataan, dan berjalan tanpa tujuan menaiki lereng hingga kematiannya. Dia sudah kembali ke Eropa, memberikan wawancara sebelum yang lain bahkan bisa menuruni gunung itu. Lalu penyintas lainnya, Wilco van Rooyen, tampil di depan kamera dan membuat segalanya menjadi lebih buruk. Dia pergi ke pers internasional dan secara terbuka menuduh ekspedisi lain pengecut. Dia menggambarkan budaya di sana sebagai setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia mengatakan persiapan yang buruk telah merenggut nyawa, tali-tali telah dipasang di tempat yang salah, dan bahwa respons yang terkoordinasi bisa saja menyelamatkan orang-orang. Dia menyalahkan ke segala arah. Pers dunia sangat menyukainya. Apa yang awalnya merupakan kisah tentang 11 pendaki yang tewas, berubah menjadi kisah tentang siapa yang meninggalkan siapa, dan tuduhan saling dilontarkan di antara para penyintas selama berminggu-minggu. Tapi ada seseorang yang berada di gunung itu dan melakukan lebih banyak upaya penyelamatan daripada siapapun hari itu. Seseorang yang memiliki foto, seseorang yang memiliki bukti. Namanya adalah Sherpa Pemba Gyaltse. Dia adalah Sherpa utama dari ekspedisi Noret, tim yang sama dengan Jer McDonald. Dia telah mencapai puncak K2 bersama Jer pada tanggal 1 Agustus. Dia berhasil kembali ke camp 4 malam itu, dan pada pagi hari tanggal 2 Agustus, saat Marco masih berada di suatu tempat di gunung dalam kondisi kritis, Pemba kembali naik ke atas. Dia menemukan Marco yang nyaris tidak sadarkan diri di bottleneck. Dia menghidupkannya kembali dengan oksigen. Dia sedang membimbingnya kembali menuju camp 4 ketika longsoran salju lain menggelegar turun dari atas dan menghantam mereka berdua. Marco mulai tergelincir. Pemba meraih lehernya dari belakang dan menahan erat. Marco sendiri kemudian mengakuinya dengan jelas.
Pemba menyelamatkan hidup saya. Pria yang menyelamatkan nyawa Marco masih berjalan kaki keluar dari Karakoram, sementara Marco sedang memberikan wawancara di Eropa. Dan ketika Pemba Sherpa akhirnya bisa berbicara, dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Marco. Dia memiliki foto-foto. Selama penyelamatan, Pemba telah mengambil foto-foto resolusi tinggi dari bottleneck. Sekilas, cap waktu digital pada file-file tersebut langsung menghancurkan garis waktu kejadian versi Marco. Tapi rahasia sebenarnya tersembunyi di latar belakang. Karena ketika para penyelidik kemudian memperbesar piksel dari foto-foto sudut lebar Pemba, mereka bisa melihat lokasi pasti para pendaki. Piksel-piksel itu membuktikan bahwa Jer McDonald tidak kehilangan akal sehatnya. Dia tidak berjalan tanpa tujuan menaiki lereng. Bukti tersebut menunjukkan bahwa dia dengan sengaja dan secara metodis berusaha membebaskan para pendaki Korea, dan dia berhasil. Versi yang ditanamkan Marco di media global bukanlah yang sebenarnya terjadi. Pemba telah dihapus sepenuhnya dari cerita bahkan sebelum dia pulang ke rumah. Dan sebagai gantinya, sebuah kebohongan telah berakar. Keluarga Jer menolak membiarkan hal itu terjadi. Mereka terbang ke Pakistan dan bertemu langsung dengan para penyintas. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun mengumpulkan kesaksian, membandingkan bukti, dan mendorong rekonstruksi penuh atas apa yang sebenarnya terjadi di gunung itu. Mereka bekerja sama dengan pembuat film dokumenter Nick Ryan yang filmnya tahun 2013 berjudul The Summit, memaparkan kronologi secara lengkap, terbuka untuk siapa saja yang ingin melihatnya. Apa yang ditegaskan oleh film tersebut dan apa yang dikonfirmasi oleh bukti dari Pemba dan yang lainnya sangatlah sederhana. Gerard McDonald telah membebaskan para pendaki Korea yang terjebak sebelum dia meninggal. Dia membuat pilihan dengan mata terbuka, sepenuhnya sadar akan konsekuensi bertahan di ketinggian 27.000 kaki. Dan dia tetap pada pilihannya sampai akhir. Jenazah Jer McDonald tidak pernah ditemukan di K2. Ia dikenang di Gilkey Memorial di kaki gunung tersebut. K2 merenggut 11 nyawa dalam 2 hari. Hampir tak satu pun dari mereka yang tertinggal. Untuk memahami secara pasti bagaimana kejadian itu berlangsung di gunung hari itu, tonton video ini.